Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Febrianti, NPM 19842020016. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Belajar Matematika Siswa yang Kurang Kondusif Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Menengah Pertama. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah penulisan karya ilmiah yang diampu oleh Ibu Nurmainingsi, SPD, MPD, pada program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Langsung saja, di sini ada abstrak. Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan pendidikan, manusia akan mampu mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan bangsa. Setelah melakukan observasi di dalam kelas, didapat bahwa secara umum prestasi belajar siswa mata pembelajaran matematika masih di bawah KKM. Pembelajaran masih berpusat pada pendidik, kurangnya peserta didik dalam pemahaman konsep pembelajaran matematika. Lingkungan belajar di sekolah yang kurang kondusif, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran. Prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Prestasi belajar merupakan gambaran dari penguasaan kemampuan para peserta didik sebagaimana telah ditetapkan untuk suatu pembelajaran baik oleh guru sebagai pengajar maupun oleh peserta didik sebagai pelajaran bertujuan untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Lingkungan belajar dipengaruhi oleh sarana dan prasarana pembelajaran, sumber-sumber belajar, media pembelajaran, hubungan siswa dan teman-temannya, dan hubungan siswa dengan guru yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Hubungan Lingkungan Belajar di Sekolah dengan Prestasi Belajar Matematika Siswa Sekolah Menengah Pertama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar matematika siswa sekolah menengah pertama dan seberapa besar hubungannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memilih hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar matematika siswa sekolah menengah pertama. Penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian model kuantitatif, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar matematika siswa kelas 8 sekolah menengah pertama. Di sini ada kata pengantar, dan selanjutnya langsung ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Lingkungan belajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang mendapatkan pengaruh dari luar terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut. Lingkungan belajar merupakan bagian dari proses belajar yang menciptakan tujuan belajar. Dalam mencapai tujuan belajar ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar peserta didik. Salah satu faktor internal yang besar pengaruhnya terhadap belajar adalah motivasi. Sedangkan faktor eksternal yang besar pengaruhnya terhadap belajar adalah faktor lingkungan belajar. Kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan dengan lancar dan tujuan dari kegiatan tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya motivasi belajar dari peserta didik itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan dapat berpengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik. Lingkungan belajar tidak lepas dari siswa dalam belajar. Lingkungan belajar yang tidak efektif dan menyebabkan siswa kurang adanya motivasi sehingga dapat mengakibatkan hasil belajar siswa yang tidak maksimal. Lingkungan belajar perlu didesain agar mendukung motivasi belajar siswa sehingga dapat meningkatkan kenyamanan individu yang menempati lingkungan tersebut. Pendidikan bukan hanya mencangkup satu hal tetapi mencangkup keseluruhan baik itu
bersifat pengetahuan, keterampilan, maupun belajar dalam menyikapi nilai-nilai yang diperoleh seseorang melalui pergaulan dengan lingkungannya. Dalam dunia pendidikan, kelangsungan dan keberhasilan proses belajar bukan hanya dipengaruhi oleh faktor intelektual saja, melainkan juga oleh faktor-faktor non-intelektual lain yang tidak kalah penting dalam menentukan hasil belajar siswa. Salah satunya adalah kemampuan siswa untuk memotivasi dirinya. Keberhasilan belajar mempengaruhi oleh banyak faktor yang berasal dari dalam dan luar diri siswa. Faktor luar misalnya fasilitas belajar, cara mengajar guru, dan sistem pemberian umpan balik. Sedangkan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri siswa mencakup kecerdasan, strategi belajar, dan motivasi. Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan kondisi internal siswa, sehingga pentingnya motivasi belajar benar-benar perlu dipahami. Motivasi merupakan syarat mutlak dalam belajar. Seseorang siswa yang belajar tanpa motivasi atau kurang motivasi tidak akan berhasil dengan maksimal, terutama hasil belajar. Tugas utama guru adalah menentukan bagaimana guru mendukung motivasi belajar siswa. Nur 2001. Selain menguasai materi pembelajaran, guru juga harus mempersiapkan penyajian materi sesuai dengan kemampuan siswa agar tercapai penguasaan materi yang terbaik. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SMP Negeri 10 Kota Bumi kelas 8, terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, yaitu tidak semua peserta didik mampu mengikuti pembelajaran dengan baik atau telah mengikuti pembelajaran namun mendapatkan hasil belajar yang kurang memuaskan. Peserta didik tidak tertarik dengan pembelajaran karena kurangnya variasi yang dilakukan oleh guru atau kurangnya media pembelajaran. Hal ini tentunya mampu memengaruhi motivasi belajar peserta didik. Ada beberapa peserta didik yang kurang mampu berinteraksi dengan teman sebayanya ataupun gurunya, dikarenakan ia merasa malu maupun minder. Sarana dan prasarana yang kurang memadai akan mempengaruhi motivasi belajar di sekolah. Salah satu sarana yang berkaitan dengan motivasi belajar siswa adalah gedung sekolah. Gedung sekolah yang kurang memadai, terutama pada ruang kelas atau ruang tempat belajar, dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Motivasi peserta didik juga dapat mempengaruhi oleh metode mengajar yang digunakan guru. Guru harus mampu menerapkan metode mengajar yang mampu mengaktifkan peserta didik. Metode mengajar yang tepat dan variatif akan mampu membantu peserta didik untuk memahami materi pembelajaran yang disajikan oleh guru. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas yang judul penelitian pengaruh lingkungan belajar matematika yang kurang kondusif terhadap hasil belajar siswa sekolah menengah pertama. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat meningkatkan lingkungan kelas yang nyaman dan kondusif untuk pembelajaran matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 10 Kota Bumi. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kondisi lingkungan belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 10 Kota Bumi. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, bagi siswa dapat menumbuhkan sikap saling kerjasama dan saling menghormati antar siswa yang berbeda kemampuan, sehingga membuat siswa lebih nyaman belajar dan meningkatkan kualitas belajar siswa. Yang B, bagi guru, model pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat diterapkan dalam proses pembelajaran matematika, sehingga hasil belajar matematika siswa dapat mencapai hasil yang optimal. C. Bagi sekolah, dapat dijadikan masukan bagi semua guru untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TAI dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang D.
Bagi peneliti, mampu memahami semua permasalahan sekolah yang menjadi dasar untuk menindaklanjuti penelitian dalam skala yang lebih besar. Bab 2. Pembahasan. Kajian teori. Pada kajian teori akan dibahas tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Adapun teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah lingkungan belajar dan hasil belajar. Uraian selengkapnya sebagai berikut. Hakikat belajar. Pengertian belajar. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang kapanpun dan dimanapun berada. Kegiatan manusia tidak terlepas dari belajar. Gagne 1989 dalam Susanto 2016 menyatakan bahwa belajar merupakan proses di mana manusia dapat berubah perilakunya setelah mengalami pengalaman. Pengalaman diperoleh setelah terjadinya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Hal ini juga dijelaskan oleh Slameto 2013 bahwa belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk meroleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajar. Yang pertama, faktor internal, yang berasal dari dalam diri, yang meliputi kesehatan, inteligensi, dan bakat, minat dan motivasi, dan cara belajar. Yang kedua, faktor eksternal, yang berasal dari luar diri, meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Daliono 2015 dan Shah 2018 juga berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi belajar siswa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu faktor internal seperti keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa, faktor eksternal seperti kondisi lingkungan siswa, dan faktor pendekatan belajar seperti strategi dan metode yang digunakan dalam kegiatan belajar siswa. Sini ada hasil belajar. Setiap proses belajar harus diukur sesuai dengan kemampuan siswa. Ukuran kemampuan siswa dilihat dari hasil belajar. Hasil belajar yang diperoleh setiap siswa berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tiap individu siswa. Rifai dan Ani 2016 menyatakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. Hasil belajar diperoleh setelah siswa mempelajari apa yang terdapat dalam kegiatan belajar. Susanto 2016 juga menjelaskan bahwa makna hasil belajar yaitu perubahan yang terjadi pada diri siswa yang dijadikan sebagai hasil dari kegiatan belajar yang telah dilakukan. Sini ada hakikat lingkungan belajar. Yang pertama, pengertian lingkungan belajar. Lingkungan menjadi bagian dari kehidupan siswa. Lingkungan merupakan tempat di mana siswa melakukan interaksi. Siswa tidak terlepas dari lingkungan karena siswa berada di sekelilingnya. Lingkungan secara langsung mempengaruhi perilaku, sikap, ataupun kepribadian siswa. Munib 2015. Sini juga ada macam-macam lingkungan belajar. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan bentuk kesatuan sosial terkecil. Keluarga menjadi pendidik yang pertama dan utama karena dalam keluarga manusia pertama-tama mendapatkan pendidikan, dan sebagian besar dari kehidupan manusia adalah di dalam keluarga. Lingkungan keluarga memiliki beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu A. Cara orang tua mendidik anak. Cara orang tua mendidik anak sangat besar mempengaruhi terhadap proses belajar anak tersebut. Orang tua yang kurang bahkan tidak memperhatikan pendidikan anaknya dapat menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar. Sebaliknya, orang tua yang peduli terhadap pendidikan anak akan menjadi motivasi bagi anak untuk belajar lebih giat. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. B. Relasi antar anggota keluarga. Relasi antar anggota keluarga yang terpenting adalah relasi orang tua dengan anak. Selain itu, relasi antara anak dengan saudaranya atau dengan anggota keluarga yang lain. Demi kelancaran belajar peserta keberhasilan anak, perlu relasi yang baik di dalam keluarga anak tersebut. C.
C. Suasana rumah. Suasana rumah yang dimaksud adalah situasi atau kejadian-kejadian yang sering terjadi di dalam rumah di mana anak berada di dalam belajar. Suasana rumah yang gaduh dan semerawut tidak akan memberi ketenangan kepada anak yang belajar. Konsentrasi belajar anak akan terganggu sehingga sukar untuk belajar ketika berada di rumah. Oleh karena itu, orang tua perlu menciptakan suasana rumah yang tenang dan tentram agar menguntungkan bagi keberhasilan belajar anak. Yang D. Keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar siswa. Siswa yang sedang belajar selain kebutuhan pokok terpenuhi juga membutuhkan uang. 2. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan tempat siswa untuk belajar dengan seluruh warga sekolah. Penjelasan masing-masing aspek yaitu metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelaksanaan di atas ukuran. Keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah. Nomor 3, lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal siswa. Keberhasilan siswa dalam masyarakat mempengaruhi terhadap belajar siswa. Di dalam lingkungannya masyarakat ada beberapa aspek yang mempengaruhi proses belajar siswa antara lain kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. Dan selanjutnya ada bab 3, kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian ini berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SMP Negeri 10 Kota Bumi kelas 8, terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, yaitu tidak semua peserta didik mampu mengikuti pembelajaran dengan baik atau telah mengikuti pembelajaran namun mendapatkan hasil yang belajar yang kurang memuaskan. Peserta didik tidak tertarik dengan pembelajaran karena kurangnya variasi yang dilakukan oleh guru atau kurangnya media pembelajaran. Hal ini tentunya mampu mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Ada beberapa peserta didik yang kurang mampu berinteraksi dengan teman sebayanya ataupun gurunya, dikarenakan ia merasa malu maupun minder. Sarana dan prasarana yang kurang memadai akan mempengaruhi motivasi belajar di sekolah. Salah satu sarana yang berkaitan dengan motivasi belajar siswa adalah gedung sekolah. Gedung sekolah yang kurang memadai, terutama pada ruang kelas atau ruangan tempat belajar, dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Di sini ada saran. Sekolah dan guru harus menciptakan lingkungan yang nyaman untuk para siswa agar mereka lebih fokus dalam menerima materi yang diberikan setiap proses belajar mengajar. Sekolah segera untuk melengkapi sarana dan prasarana agar mendukung siswa untuk lebih mengerti setiap mata pembelajaran yang diberikan guru sebagai tenaga pendidik. Dan ditingkatkan lagi untuk kreativitas guru agar para siswa tidak bosan dengan pembelajaran yang diberikan kepada para siswa. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.